Menghitung chance atau possibility orang untuk bisa dapat jodoh atau menikah. Single 25 ke 30 itu 23,2%. Single 30 sampai 35 19,7%. Ada unsur luck ya? Ada unsur keberuntungan nggak? Tapi kadang luck itu bukan berarti kayak kita passively menunggu luck datang. Luck tuh mungkin Berharap kayak ini kali, doang. kayak di belakang kita ada sungai nih. Luck tuh ikan lah, let's say. Luck Ya. itu ikan. Ya kita nyiapin jalanya gitu kali ya. Ya. Untuk Nyiapin jalannya, show up every day, show up jam berapa. Kemarin kita dapat ikan jam 2, kita datang lagi jam 2. Kalau enggak, ya, jadi kita nemuin pattern. alasan terkonyol untuk menikah. 1, udah pacaran lama. Menikahi orang karena dia zaman pacaran jajan mulu, selingkuh mulu. Mau ngikat dia pakai pernikahan. Lu pikir pernikahan bakal menyelesaikan? Itu konyol sih. Apa sih yang dilihat sama orang tua gue yang gue nggak lihat? Apa sih yang dilihat sama agama yang gue nggak lihat? Gitu. I mean, come on, gak usah munafik deh. Banyak juga orang-orang yang ngakunya beragama, ujung-ujungnya dia yang paling bejat. Ketika mereka udah menerima kegagalannya, kelemahannya, ketakutannya. Itu adalah orang-orang yang menurut aku akhirnya paling siap untuk kayak being in a relationship. Hai, kembali lagi di Sapiopato Convo bersama dengan aku Anes dan Yaser. Jadi kita lagi di tengah-tengah UFO trip. Pengen ngobrol, udah lama gak ngobrol. Dan ada satu topik menarik ya yang mau kita obrolin. Apa tuh topik menariknya? Topik menariknya adalah seberapa besar chance kita dapat jodoh berdasarkan umur. Oke. Jadi kalau umur 20 tahun berapa persen, umur 30 tahun berapa persen, 30 tahun janda or duda berapa persen, 40 tahun single berapa persen, 40 tahun janda or duda berapa persen, 50 tahun janda or duda berapa persen. Berarti it's a mix antara umur, status pernikahan. Iya, umur dan status pernikahan, single atau divorcee. Oke, interesting. Jadi ini muncul karena ini aja sih iseng. Jadi suatu hari aku brainstorming dengan ChatGPT. Terus aku mau tahu based on data yang dia punya, ChatGPT yang dia punya, dia ngambil dari data BPS, terus tahu apa segala macam. Nanti aku kasih link ChatGPT-nya. Aku nanya ke dia kayak gini. Jadi isinya gini, coba kita lakukan sebuah thought eksperimen. Untuk menghitung chance atau possibility orang untuk bisa dapat jodoh atau menikah. 1, single umur 25 sampai 30. Oke. 2, single umur 30 sampai 35. Oke. 3, divorcee, janda atau duda, cerai, umur 30 sampai 39. Oke. Single umur 40 sampai 50, divorcee umur 40 50, single umur 50 sampai 60 dan divorcee umur 50 60. Gitu. Terus dia pakai segala macam ininya lah, perhitungannya dan segala macam. Terus nanti kalian aku balik lagi, aku share linknya brainstormingku. Nah, dia ngitungnya tuh dalam 5 tahun ke depan. Terus aku bilang, oh ini agak kepanjangan. Terus aku revisi, peluang dapat jodoh dari umur-umur tersebut dan status pernikahan tersebut dalam 2 tahun ke depan. Jadi lebih dekat nih gitu. Jadi yang umur-umur 55 misalnya gitu, nggak sampai 60 juga, jadi 2 tahun ke depan aja. Chance-nya makin kecil, karena rentang waktunya lebih dikit, gitu kan. Nah, hasilnya adalah single 25 ke 30, itu 23,2%. Single 30 sampai 35, 19,7%. Divorcee 30 sampai 39, 10,2%. Single 40 sampai 50 tahun 3,6%. Divorcee janda atau duda 40 tahun sampai 50 tahun itu 2,2%. Single 50 sampai 60 itu 0,9%. Divorcee 50 sampai 60 tahun tuh 0,5%. Gitu. Itu hasilnya. Chance atau kesempatan, probability kamu bisa dapat jodoh di umur-umur tersebut. Terus kita refleksi. Oke. Single 25-30. Kan aku sempat ngasih tahu, menarik deh ini, aku ngulik-ngulik di ChatGPT gitu kan. Terus
kita ngobrol kan, umur 25-30, mantan kamu ada berapa sebelum ketemu apa sama aku? Atau kayak kamu telah menjalani berapa kali pacaran sampai akhirnya menikah sama aku? Kamu adalah pria keempat. Yang resmi pacaran ya? Yang resmi pacaran. Jadi yang 23 orang dalam 1,5 tahun itu adalah dating? Dating di luar dari itu. Jadi aku pacaran dulu sama 3 orang, terus aku dating sama 22 laki-laki, baru ketemu kamu, which is kamu adalah pacar keempat aku dan laki-laki ke-23 yang aku ajak kopi darat setelah proses 3 kali pacaran ini. Oke, berarti kalau bisa dilihat di statistik ini, cukup menggambarkan 23,2% adalah 1/4. Ya, 1/4 sampai 1/5. Iya kan, 1/4 sampai 1/5. Berarti kamu pacaran dulu sama 4 orang, baru akhirnya bisa nikah. Iya kan? Yap. Jadi kalau misalnya umur 50 sampai 60 tahun yang udah divorce, lu harus pacaran 200 kali dulu. Karena 0,5%. Make sense, make sense. Iya kan? Chance-nya sangat-sangat kecil. Artinya, ini aku yang artikan ya dari beberapa experience yang dalam 2 bulan 3 bulan terakhir. Di saat lo bercerai, chance untuk lo dapat jodoh tuh langsung jatuh gitu loh. Misalnya bukan jatuh, mengecil. Single 30 sampai 35 19,7. Let's say 1/5 nih, 1/5. Saat divorce langsung turun ke 10,2. Turunnya hampir 50% chance-nya. Iya, dari yang 5 kali harus 10 kali pacaran. Sekarang, kenapa harus pacaran? Karena pacaran kita hitung sebagai committed relationship before nikah. Oke, kenapa nggak dating aja? Kalau niat datingnya adalah komitmen, bisa dihitung. Nggak apa-apa. Kadang-kadang, karena ini balik lagi ya, kalau ngomongin niat orang agak susah nih dihitung pakai angka. Tapi ya balik lagi, ini thought eksperimen ya. Kalau mindset dia saat dating adalah cuman have fun doang, itu nggak bisa dibilang committed atau kayak ya lu emang mau cari pasangan gitu. Makanya secara simple ya udah yang pacaran aja, artinya kan udah ada yuk pacaran yuk gitu, ada komitmen sebelum nikah gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu orangnya bukan pacaran tapi datingnya niat gitu, jadi kayak gue ngedate, kita nggak pacaran tapi abis ngedate yang niat ini kita nikah, nah itu bisa dihitung. Jadi harus dicombine, bukan cuma secara actionnya pacaran atau dating doang, tapi kayak niat dibalik itu sebenarnya apa. Iya. Kalau ada niatan mau committed relationship atau mengarah ke sana, visinya ke sana, maka it can be count. Iya. Gitu kan, dalam masa eksplorasi tersebut. Iya. Tapi percuma kalau kita misalnya kayak aku tadi nih, aku udah pacaran 3 kali, tapi rupanya 3 kali pacaran ini itu tidak mengarah ke committed relationship. Iya. Kamu noise cancelling gak sih? Enggak. Nggak apa-apa. Terus. Oh, sorry. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya aku udah 3 kali pacaran terus nggak committed relationship, 3-3-nya ya itu nggak count dong. Iya. Oh. Gitu. Anyway, kenapa kayak akhir-akhirnya nih aku dapet news orang pada cerai. Iya, banyak. Di sekitar kita ya? Di sekitar, nggak harus artis siapa-siapa, tapi circleku yang umur under 30 aja, atau under 35 lah at least, itu dia udah jadi janda or duda. Yep. Gitu. Belum lagi yang datang ke matchmaker. Iya. Terus udah punya anak, gitu kan. Ya realistis speaking, pasti yang mau nerima janda dan duda yang punya anak ini adalah janda dan duda juga. Paling bagus adalah janda dan duda yang nggak punya anak. Yep. Tapi mungkin yang bisa dihitung setara adalah yang sama-sama punya anak, kayak gitu. Artinya poolnya mengecil. Yep. Terus baggage yang dibawa, entah itu anak, trauma, self-doubt, apapun itu lebih banyak karena dia udah pernah gagal. Yep.
Ya bagus juga sebenarnya kalau itu dijadiin wisdom, dijadiin kebijaksanaan, dijadiin pelajaran bahwa oh ya kemarin gue gagal gini, jadinya ya udah deh gue nggak ngelakuin ini lagi gitu. Tapi kayak usaha lo untuk dapetin jodoh lagi atau menikah lagi lah simpelnya, itu luar biasa besarnya yang harus dikeluarkan effortnya. Anggapannya lo tadi ya 30-35 itu 10% kan? 10%. 30-35 itu 10%. Ya. Yang divorsi. Berarti lo harus 10 kali committed dating atau committed pacaran. Baru lo bisa balik lagi nih kita ngomongin statistik ya kayak gitu. Jadi ya maksudnya ngelihat statistik ini aku juga dapat perspektif baru untuk ngelihat dalam tanda kutip jodoh, walaupun jodoh cuma ada bisa dibilang katanya di tangan Tuhan atau kita yang usahain, dikejar, diminta atau apapun itu. Tapi kayak ya luck ya. Ada unsur luck ya. Ada unsur keberuntungan nggak? Iya sih menurutku. Tapi kadang luck itu bukan berarti kayak kita passively menunggu luck datang. Oke. Tapi kita bisa memperbesar chance luck itu dengan mengusahakan minimal something new. Jadi kalau pakai, dulu aku belajar di S2 tuh, ada istilah namanya decision tree. Decision tree gitu. Pohon dalam melakukan keputusan. Betul. Jadi dalam konteksnya mengambil keputusan bisnis, itu pasti akan ada chance dan probabilitasnya untuk dia mengakar lagi gitu. Dan bercabang. Mengakar apa bercabang? Mengakar maupun bercabang. Oke. Gitu. Mengakarnya, oh ya, kalau decision tree berarti lebih bercabang gitu. Bercabang tuh artinya oke, kalau kita ngelakuin ini terus kemudian ada manfaat apa dan risiko apa gitu kan. Kalau kita ngelakuin ini ada manfaat apa atau risiko apa, berarti persentasenya berapa persen gitu. Jadi bahwa statistik itu nggak bisa cuma sekedar dilihat dari kacamata kurva kiri ke kanan doang gitu ya, seakan-akan cuma satu dimensi, enggak. Tapi it's like a tree gitu. Dia bisa ke utara, ke selatan, panjangnya seberapa, terus kemudian dia bisa menghasilkan berapa anak lagi gitu kan. Nah, dari decision tree itu sendiri gitu, kayak kalau misalnya kita cuma ngelakuin satu cara nih, kita cuma decide satu pilihan, maka most probably cabangnya cuma akan dari situ doang gitu. Misalnya dating app doang. Dating app doang. Let's say kita nyari pool di dating app doang. Ya bisa jadi orang-orang yang kita temuin adalah orang-orang yang ada di dating app itu. Let's say nggak usah nyebut merek deh gitu. Tapi ada dating app yang memang dia isinya orang-orang yang mau have fun doang. Sama ada orang-orang yang memang oke, pengen kenalan networking. Sama ada yang mungkin kayak emang gue beneran mau cari jodoh banget di sini. Let's say kalau aplikasinya dia berupa ta'aruf, mungkin most probably niatnya akan lebih banyak orang yang masuk ke sana mau committed dong dibandingin sama yang lebih bebas gitu kan. Nah artinya ketika kita masuk ke dalam satu pool itu ya kita akan ketemu hanya orang-orang yang itu aja. Cabangnya hanya akan ada di situ-situ aja. That's why kayak dalam case aku contohnya, aku juga mencoba dating app lain. Waktu itu sampai 2 dating app. Even waktu itu aku nyobain dating app yang dianggap old school gitu. Karena gue pengen tahu jangan-jangan jodoh gue ngerasa gue old soul sih. Jangan-jangan jodoh gue old soul juga nih. Ya mungkin orang yang lebih tua kali gitu. Atau bule kali gitu. Jadi akhirnya aku juga nyari tuh dari pool-pool lain. Nah itu kan pada dasarnya ada tools atau kesempatan yang aku ambil dan itu memperbesar luck akhirnya. Tapi dari situ pun aku juga menganalisa gitu loh. Let's say dari 23 orang yang aku ajak kopi darat, berapa banyak yang akhirnya nyambung sama aku, karena yang aku nyari kan ngobrolnya nyambung ya. Dari A, B, C gitu, dari 3 dating app yang berbeda. Nah, ternyata lebih banyak yang di sini. Oh, berarti gue lebih nyambung sama orang-orang yang ini ya. Udah aku lanjutin di sini. Cuman ada refinement lain gitu. Nah, artinya chance menurutku luck itu juga perlu diusahakan gitu. Nggak bisa cuma sekedar kayak luck tuh mungkin kayak ini kali, doang. Kayak di belakang kita ada sungai nih, luck tuh ikan lah, let's say.
Luck Ya. itu ikan. Ya kita nyiapin jalanya gitu kali ya. Ya. Untuk Nyiapin jalannya, show up every day, Heeh. show up jam berapa. Kemarin kita dapat ikan jam 2, kita datang lagi jam 2. Kalau enggak, ya, jadi kita nemuin pattern recognition, balik lagi. Sampai akhirnya kayak, oh cara yang mana nih, jurus yang mana nih untuk mengattract orang-orang yang emang bener-bener tepat dan sesuai buatku. Sampai kalau aku boleh refer back, aku punya coachee, dia kemarin heran, gila ternyata Anes tuh niat banget ya nyari jodoh. Karena every decision I put on that dating app, itu tuh aku pikirin banget. Sesimpel, oke, gue cuma punya slot untuk pajang 5 foto. Maka 5 foto apa yang seharusnya gue pajang? Gue pengen show myself, tapi gue juga pengen mengattract orang yang melihat gue tepat dengan itu. Tunggu, di tengah. Ini sebuah analogi, bukan berarti lo harus main dating app doang. Tapi ini sebuah mikrokosmos. Lo bisa lakuin ini di environment lain, lingkungan-lingkungan yang lain. Yes. Lo harus lihat, oke, apa space apa yang gue punya, gimana gue show myself, gitu ya? Ya, Oke, ini kayak decision tree-nya aku waktu itu gitu ya. Decision tree-nya aku ketika aku main dating app, oke, dari 3 dating app aku udah punya data nih. Oh, ternyata paling banyak yang cowoknya nyambung sama aku dari dating app A, gitu kan. Oke, gimana aku memaksimalkan lagi usahaku? Gue cuma bisa pajang foto 5. Oke, berarti dari 5 foto ini, gimana caranya gue pengen presenting myself as what I intended, tapi ditangkap sama orang hal yang serupa juga. Misalnya gini, Anes itu suka punya longing traveling the world, gitu kan. Gimana cara nyampein bahwa aku tuh suka travel, I'm curious, gue pengen travel the world. Kalau cuma by tulisan doang, semua orang juga bisa, gitu kan. But what I did, oke, gue suka traveling, gue punya foto lagi traveling. Akhirnya aku pasang, aku ingat banget dari 5 foto itu ada 2 foto, satu fotonya di Nusa Penida, yang tahu-tahu aja spot itu, sama satu lagi itu adalah aku lagi pegang koper di airport di Kuala Lumpur tuh waktu itu, karena itu it's a memorable picture lah, karena waktu itu aku mau nonton konser Coldplay gitu. Dah dari situ, oke, yang penting udah kegambar nih. 40% out of 100% dari foto ini gue udah ngasih tahu bahwa gue orangnya traveling gitu. Baru terus habis itu aku mau present apa lagi nih? Oh oke, orang yang profesional. Aku pasang satu foto kerjaan. 20% showing my identity gitu kan. Sisanya 2 lainnya apa? Ada porsi aku selfie, tapi aku juga pengen nunjukin sisi aku yang konyol, sisi aku yang warm. Kamu ingat nggak aku pernah majang foto, aku foto sama teddy bear. Nah itu juga salah satu aku ngasih tahu bahwa gue I can act silly, I can be warm gitu. Dan itu fotonya aku represent dengan aku lagi holding a big bear. Nah itu dari foto tuh. Nah at least dari situ kan aku bisa nge-trigger orang-orang yang tahu daerah Nusa Penida itu, dia pasti akan jadi mau gitu kan untuk ngechat aku atau kayak ini di Nusa Penida ya atau apa ya. Jadi kayak triggering conversations gitu kan. Nah, that's what I'm hoping for gitu. Terus makanya abis itu baru foto, terus bionya juga panjang lebar dan segala macam, segala icon, segala quotes yang representing me, gue Libra, gue sapioseksual, gue pluviophile, segala macam itu kan aku tulis kan. In the hope for apa? Ada orang yang akhirnya picking up that frequency. Then that's you, gitu. Jadi kayak waktu itu kamu pasang jala banyak tuh, jala banyak. ini, jala itu, jala ini, jala supaya dapetin spesifik orang ikan yang kayak aku mungkin. Ya. Kayak gitu kan? Betul. Pertanyaannya apakah kalian sudah memasang jala itu, guys? Gitu kan? One of the reflection thoughts ya. Iya. Dan ini bukan cuma di dating apps doang, tapi even kayak let's say di kantor, di tongkrongan, di kampus, di acara keluarga, di arisan, di lapangan padel. Yes. Di social situation lah gitu. Betul. Dan balik lagi yang akhirnya moment of truth ketika kamu picking up my line adalah jangan lupa bahwa akunya harus mempersiapkan diri untuk memperbesar chance dapetin jodoh. Aku juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut kamu. Di saat kamu bilang pick up line kamu adalah Hey Libra bitch, I think most of women will be like, apa sih lo so asik gitu. Atau kayak dia ngatain gue bitch, kenal juga belum, ya kan? Bakal ke trigger. Me,
I don't. Kenapa? Something interesting. Dari ratusan orang yang mungkin udah gue chat gitu ya dalam dating app, ada orang yang akhirnya berani ngelakuin something different. Itu adalah momen ketika aku nangkep frekuensi kamu balik dan aku tanyain, kenapa Libra? Apa? Interesting, kenapa lo manggil gue Libra bitch gitu? Ya karena gue Libra juga, nama bitch. Terus gue baca bio lo, you're like a bitch. Terus kayak, oke. Di momen itu kayak gitu, kayak nyambung satu frekuensi nih gitu. Jadi ya emang gue mau attract someone who is different, dan ketika someone who is different datang, this is what I'm wishing for, ya aku juga harus terima luck itu. Takutnya ada orang yang misalnya kayak okay, you maybe already have your luck, kapan tahu, tapi lu nggak siap, dan momen itu goes away aja gitu. The luck doesn't feel or doesn't be luck anymore, just because we don't see it as an opportunity, gitu kan. Kalau aku ngelihat kamu different, I see that as an opportunity gitu. I don't judge you right away. I don't like red flag. Kalau anak zaman sekarang kan gampang banget red flag. Baru ngelihat fotonya nggak suka, ya udah nggak mau, ya kan? Padahal sebenarnya kalau ngobrol dan accepting bahwa setiap orang punya baggage-nya masing-masing, gitu kan? And then you just wanna have a human partner and you also be a human, ya udah gitu, accepting those flaws. Dan in the end orang yang datang ke aku mau coaching, even matchmaking, they just wanna feel seen and heard. Tapi nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. So that's why kayak, kalau apa ya, mengandalkan untuk orang lain itu harus siap menerima dan mendengar dan melihat kita sebagaimana adanya. Kita sendiri juga udah melihat diri kita kayak gitu belum, dan melihat orang lain kayak gitu. Karena kalau nggak ya percuma. Chance, luck itu bisa jadi goes away. It doesn't be a luck, it's just an opportunity wasted. Apalagi yang udah berumur, kayak aku mikirin umur 50 sampai 60, let's say 50-an, terus divorcee, kayaknya ya udah terima aja kesendiriannya gitu. Maksudnya kayak chance untuk dapetin pasangan lagi kayak juga susah banget. Kalaupun mau ya udahlah nikahin aja buat teman hidup, belum tentu nyambung. Dan balik lagi chance-nya cuma 0,5% gitu. Bukan berarti nggak bisa atau nggak ada ya, tetap diusahain silahkan. Tapi kayak you also have to embrace, it will be an ugly journey gitu loh. Painful journey juga. Kalau lu orangnya maunya yang enak-enak doang, sendirian aja gitu kan. Kadang kita nggak nyadar gitu apa yang kita minta itu ada cost-nya gitu loh. Okay, that's good. Yang kita minta ke Tuhan atau universe atau minta bantuan ke orang lain atau bayar orang lain apa segala macam gitu kan. Kan setiap itu ada cost-nya kan. Misalnya lu minta jodoh umur 50-an. Ya jalanin apa yang diperlukan untuk nyari jodoh. Lu terbuka sama orang, nggak judgmental, terus mungkin bayar orang, matchmaker gitu kan, bergaul sana sini, mungkin kena tipu sama kenalannya sempet gitu kan, misalnya dimanfaatin atau apapun itu, ya ada cost-nya sih gitu. So aku jadi teringat tuh kayak makin individualis sebuah peradaban, sebuah sosial, jodoh makin mahal. Karena untuk nyatuin dua orang jadi satu ini, karena mereka individualis banget, perlu anggapannya lemnya tuh banyak banget, cost-nya banyak banget gitu. Karena terlalu berbeda variabel gitu kan. Terlalu individualis dalam satu, misalnya Jakarta gitu kan. Dulu Jakarta mungkin cuma ada 5 macam orang di Jakarta, orang Betawi, pendatang, terus masih behaviornya mirip-mirip, gampang tuh gitu kan. Sekarang kan
scattered banget kan. Nah itu makin anak muda pun ada anak muda startup yang udah mature, ada anak muda yang masih startup agency struggle gitu-gitu makin spesifik setiap orang segmentasinya. Di situ harga jodoh di lingkungan itu mahal banget. Harga nih maksudnya bukan cuma uang ya, tapi cost, misalnya effort, attention, waktu. Untuk bisa masuk ke sana, untuk bisa kenalan sama orang-orangnya. Ya. Untuk bisa kenalan, ngobrol, bisa berkoneksi. Koneksi pasti mahal banget harganya. Namanya juga individualis kan, nggak punya koneksi satu sama lain. Terus lu mau dapat koneksi, ya lu beli koneksi itu. Pakai apa? Nggak cuma pakai uang, pakai effort, attention, perhatian kita, waktu kita, telinga kita, segala macam. Gitu sih. Terus refleksi yang aku dapat juga, tadi kita udah berapa poin tuh? 1, cukup merefleksikan, kamu umur 25-30, pacarnya 4, terus baru nikah. Dia bilang kan 23%, 25%, berarti kan ya cukup merefleksikan lah. Aku nggak tahu yang lain-lain gitu. Terus tadi perihal memperbesar luck, kita rangkum dikit ya, memperbesar luck kayak gimana. Terus tadi aku sempat masuk juga, ya kalau udah tua, udah cukup berumur dan mau dapat jodoh, ya harus do the work gitu kan. Terus 3, iya lo mesti melihat sebuah pernikahan bener-bener sakral. Karena di saat lo gagal, berat banget. Gitu. Nggak sekedar cuman tepuk sakinah gitu, walaupun itu ice breaking doang rupanya, bukan itu yang diajarin. Kan awalnya kita ke-triggered ya, kayak gila, masa programnya cuman belajar tepuk sakinah, rupanya itu cuman ice breaking di awal doang sebelum kelasnya itu dimulai gitu. Kelasnya sih ngajarin finansial, ngajarin berumah tangga gitu-gitu juga gitu. Good, tapi ice breakingnya pakai tepuk sakinah. Yang di highlight itu, jadinya orang jadi bahan bercandaan kan. Anyway. Tapi it's a good awareness. Orang jadi tahu, oh ada sekarang program ginian belajar finansial dengan tepuk sakinah ya. Good job. Nggak belajar finansial, maksudnya finansial rumah tangga gitu ya. Maksudnya belajar berumah tangga termasuk finansialnya. Betul. Gitu. Ya gitu sama, ya aku ngelihat banyak orang yang cerai umur 30-an terus udah punya anak 1, punya anak 2. Ya kita berempati juga, since kita juga punya klien kayak gitu, yang tua juga udah punya, yang muda punya gitu kan, sama-sama divorce, ada yang single umur segala macam. Tapi yang khusus yang divorce ini sih kayak chance-nya langsung merosot gitu loh. Limitasinya dan batasannya jadi banyak banget. Lo punya anak, di saat satu lo nggak single. Terus mau apalagi kalau ngomongin kayak perawan apa segala macam gitu kan, lo nggak janda duda, lo udah punya anak gitu kan, terus lo masih punya emotion, lawan lo juga yang duda janda juga bakal punya emotional baggage gitu kan, ya, makin ribet gitu loh, variabelnya tuh makin banyak gitu, so akhirnya aku mikirin kayak, ya dulu lu sebelum nikah lu pikirin gak sih? Kayak kadang-kadang di dalam hati aja sih. Walaupun ya decision orang kan beda-beda, punya alasan yang beda-beda. Tapi ya kalau dilihat, balik lagi kalau dilihat statistik ini, di saat lu gagal di pernikahan, lu drop banget, jatuh banget gitu. Jadi jangan asal-asalan nikahin orang gitu, lihat value-nya. Lihat karakternya, lu juga pantas gak untuk dinikahi? Lu mampu gak untuk berada di dalam pernikahan dan menjaga pernikahan itu? Iya, kayak gitu sih. Gak semua, menurut aku gak semua orang mesti menikah juga sih. Iya, agree. Ada orang yang enjoy being single, so what? Yep. Single aja. Malah sayang banget kalau rupanya di dalam hatinya dia tuh, jiwanya dia adalah jiwa emang mau single, terus tiba-tiba kayak ada tekanan sosial, tekanan keluarga, dan dia harus mengorbankan jiwanya dia gitu untuk menikah misalnya kayak gitu. Terus akhirnya pernikahannya hancur anyway gitu kan. Terus akhirnya dia jadi janda, atau akhirnya dia punya janda terus udah punya anak. Kayak sayang gitu. Oke, hal-hal yang paling
kita coba list alasan-alasan yang menurut kita konyol, alasan terkonyol untuk menikah. 1, udah pacaran lama. Itu konyol menurut aku. Yep. Karena dia ngeliat cuma dari durasi pacarannya doang, bukan kualitas pacarannya. Kalau lu pacaran lama, tapi kualitas pacaran lu juga kagak punya conflict resolution, nggak bisa understanding each other, nggak punya self awareness, relationship management, empathy, self regulation, durasi is just durasi. Gitu. Itu konyol sih menurut aku. Iya. Gitu. Untuk membahagiakan bapak dan ibu juga konyol sih. Lu menjual diri lu, menjual jiwa lu untuk menikah ke sebuah fase kehidupan yang sangat serius untuk alasan eksternal. Yang dimana lu membahagiakan orang lain, kita aja bahkan belum tahu orang lain itu bisa bahagia gara-gara apa. Iya. Gak sih? Iya. It's like a gamble jatuhnya. Gamble, tapi taruhannya besar sekali. Iya. Tapi skill lo main judinya juga cupu gitu, nggak bisa ngitung kartu gitu. Benar. Gitu. Apalagi yang pernah kamu dengar alasan-alasan nikah paling konyol? Ya mau pesta pernikahannya doang sih. Oh. So they only focusing on the dream wedding, but they never talk about what's after. Jadi kayak ya udah, once udah ada foto, pictures dan segala macam, udah itu jadi kebanggaan, achievement. Seakan-akan jadi kayak achievement. Tapi masih ada kah sekarang? Karena itu memang alasan terkonyol sih. Tapi kalau zaman dulu, zaman umuran kita 20-an, aku masih melihat dan mendengar banyak yang kayak gitu. Umur kita 20-an kan? Iya. And that's why gue mau brought this up supaya lu yang pada nonton jangan sampai itu. Karena based on my generation, teman-teman aku sendiri masih ada yang kayak gitu. Di umur 20-an. Tapi aku rasa Gen Z lebih melek gak sih? Hopefully. That's why kan kita sharing kan, sharing dari pengalaman kita kan. Itu. The dream wedding. Or mau nikah karena ngelihat potensinya doang dari si calon pasangannya, atau berharap kayak nanti dia juga berubah kok, atau kayak gue bisa merubah dia. Iya. It's also a gambling menurut aku. First of all, aku ngerti potensi itu penting, tapi jangan cuma ngelihat sesuatu just this or that gitu loh, tapi kayak coba di-combine deh, this and that gitu. Lo ngeliat potensinya, tapi gimana dia sekarang gitu? Apakah dia memang sudah cukup cakap, cukup mampu untuk berrelationship? Ya kalau nggak ngapain? Misalnya, menikahi orang karena dia zaman pacaran jajan mulu, selingkuh mulu, mau ngikat dia pakai pernikahan. Lu pikir pernikahan bakal menyelesaikan? Itu konyol sih, itu juga konyol tuh. Ada kan? Exactly gitu. Jadi kayak apa yang terjadi adalah sesudah nikah tetap jajan, diem di belakang gitu. Dan ada juga yang tadi kan alasan menikah ya. Kalau sekarang adalah ini alasan yang tidak pernah dibicarakan sebelum menikah. Apa? Kalau zaman kita dulu, conflict resolutions. Karena kebanyakan yang kita lihat di social media kan orang-orang yang rumah tangganya baik-baik aja kan. Ya kita kalau dilihat di social media juga kelihatannya rumah tangganya baik-baik aja. But they didn't know how ugly it was being in a situation yang dimana kita berantem, we shout at each other. Emang we shout at each other? Pernah ada. Oh, oke. Ya kan? Jarang banget. Jarang banget. Meskipun tuh kayak, tapi kan itu kita lewatin kan. Yeah. Dan bagaimana untuk nggak jadi kayak gitu lagi gitu. But they don't know, right? Bahwa there's a process untuk akhirnya tuh kita bisa sampai di titik ini. Ya kita bisa kayak gini setelah kita 7 tahun bareng, ya kan? 3 tahun pacaran dan 4 tahun pernikahan. Tapi kayak banyak yang mungkin nikah kan mau kasaran nih ya, maunya yang enak-enaknya aja. Atau mereka tahu sebenarnya kayak, gue tahu gue akan menghadapi conflict resolutions, tapi kayak nggak pernah beneran mau ngebahas itu.
Entah karena merekanya takut, entah karena merekanya ke-trigger, atau mereka nggak tahu gimana caranya. Jadi justru alasan yang tidak pernah diomongin untuk kenapa orang mau menikah itu adalah back then di dalam circle aku dan juga umur-umur aku adalah talking about conflict resolutions, talking about boundaries. Iya. Ya kasarannya aku sama mantan gue yang sebelumnya mengajakin nikah aja, I don't know how to set boundaries kan gitu. Kayak gue bahkan nggak bisa mengutarakan bahwa hey you know what, the life vision yang lo mau bawa ke kehidupan gue dan pernikahan kita, it's not something that I want gitu. Aku aja nggak bisa saying no to that. Makanya apa yang terjadi waktu diajak nikah waktu itu kayak I just froze, I don't know what to do gitu. Berarti hal yang konyol berikutnya, ya gue dilamar, gue terima aja. Ya. Itu juga konyol sih. Gini, ini tidak personally ya, aku tidak mendiskreditkan agama tertentu ataupun orang tua kamu gitu. Kalau kamu memang mau menikah berdasarkan apa yang disyaratkan agama atau dianggap baik, dianjurkan, begitu juga dengan orang tuamu, pilihan orang tuamu, nggak apa-apa. Tapi jangan this or that gitu loh, this and that. Kalau kamu udah tahu kamu ngejalani itu, kamu juga ukur sendiri kemampuan diri kamu. Bener nggak sih orang ini emang orang yang kira-kira sesuai sama gue? Apa sih yang dilihat sama orang tua gue yang gue nggak lihat? Apa sih yang dilihat sama agama yang gue nggak lihat gitu? Come on, gak usah munafik deh. Banyak juga orang-orang yang ngakunya beragama, ujung-ujungnya dia yang paling bejat gitu kan. So sometimes apa yang kita lihat di luar, the packaging, itu belum tentu orang itu sebenarnya gitu. That's why kayak, the more I talk to people, the more I know apakah orang itu menyelami dirinya sedalam mana. Aku akan lebih ngerasa secure dengan orang-orang yang memang sudah menyelami even their dark side and their shadows gitu loh. Ketika mereka udah menerima kegagalannya, kelemahannya, ketakutannya, itu adalah orang-orang yang menurut aku akhirnya paling siap untuk kayak being in a relationship. Karena being in a relationship is very different than being single, right? Dengan segala benefit dan juga resikonya gitu. Jadi kayak it's a whole new world and a whole new journey. You have to equip yourself. Sama ibarat kata ya kalau pakai lari gitu, lu tuh mau lari tuh udah full maraton gitu. Kalau lu sendiri nggak pernah olahraga, gimana lu kemudian bisa full maraton? Ya sama, pernikahan juga kayak gitu. Lu bakal long way nih gitu. Lu udah mempersiapkan diri belum gitu? At least itu sih. So untuk memperbesar chance lo, balik lagi. Gue gak akan capek-capek untuk bilang find your soul, found your mate gitu. Dan sengaja tuh ya, bukan find your mate ya, found your mate. Kenapa found your mate? Karena itu sebenarnya adalah wisdom dari hubungan aku dan Yashar. Eventually we found each other, we found someone yang emang worth to wait, worth to marry. Ya setelah kita sama-sama tahu gitu kan diri kita dan apa yang kita pengenin. Kayak paling benernya gitu berdua. Bener juga sih. Ya. Kayak gitu paling bener ini kita udah ngomong tentang relationship. Dan ini kan reflection. Dan tau gak sih serunya ngomongin love tuh apa? Nggak ada standar yang baku. Ngerti gak sih? Mau ngomongin statistik, oke, ilmu statistiknya yang baku. But love, it will be perceived differently by each other person gitu. That's why gue kayak suka ini, karena kalau misalnya nih gue kerja jadi HRD, ikutin regulasi ini, undang-undang ini, aduh kepala gue pusing gitu kan, apalagi nih gitu, terus gue harus ngitung-ngitungin duit-duitnya segala macam. But love, it's an art gitu. Di Ranum kamu juga ngitungin duit gaji karyawan, pusing pajak. Kan gue, pusing kan, gitu. So, ya, at least kita mencoba untuk membuka cakrawala baru lah. Not only this or that, but this and that. Iya. Kita ngasih lihat ada spektrum yang lain, ada POV yang lain. Kan itu juga kan salah satu alasan kenapa kita bikin konten atau kita bikin video kayak gini, karena kayak udah gerah nontonin orang-orang yang kalau ngomongin relationship tuh isinya perselingkuhan toxic relationship lah, abusive relationship lah gitu.
Ada yang lucu-lucu, yang akur-akur ada aja ya. Iya ada. Tapi kayak personally aku belum nemu orang yang bisa share kedalamannya mereka dari relationship. And therefore dengan kita bikin podcast ini, kita jadi menemukan orang-orang itu, ngerti gak sih? Sometimes I feel like beberapa konten kita akhirnya beririsan dengan interest orang lain, sampai akhirnya kita kayak, oh ini bisa ngomongin relationship juga nih, oh ini bisa ngomongin relationship juga nih, even though they have a different standpoint, ya but it's human gak sih gitu. Mereka bisa jadi a loving person while doing their own work, dan kita menemukan itu gitu. Kayak interesting aja. Iya, kalau kamu memang pendengar setianya Sapio Pato, kalian mudah-mudahan bisa nyadar ada pattern bahwa aku mencoba memasukkan cinta di setiap tema obrolan. Misalnya dari religion, science, psikologi, bisnis even gitu. Dan ya beberapa episode ke depan akan seru. Kita akan nge-interview penjudi, gamblers, beneran penjudi, professional gambler, beneran penjudi, poker. Kayak professional matchmaker, ini professional gambler. Dia memang main poker di Macau, legal. Terus kita mau lihat gimana gambling dikaitkan dengan cinta, gitu kan. Terus ada lagi orang yang dari sisi spiritual, ada yang dari segi marah, gitu. Emosi, gimana kita melihat emosi marah sebagai bentuk cinta. Ini macam-macam, mudah-mudahan nanti kalian tetap dengerin podcast kita dan dukung terus ya, gitu. Terima kasih atas dukungannya. So, ya paling obrolan ini nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan cukup memberikan perspektif baru buat kalian dari segi statistik, dari segi perspektif dan segala macam. So ya, sampai jumpa di episode berikutnya di Sapio Pato bersama aku Yaser dan Anes. Bye-bye. Bye-bye.